Gitu. Jadi tidak ada perintah. Berarti nggak diakui oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ya dicopot saja. Kalau sudah dicopot berarti KRT Sumodiningrat yang ada di Gapura itu dihapus saja. Itu makam palsu Lamber Kidul Semarang itu tutup saja. Segera dieksekusi melalui proses yang ada melalui PWI LS Kudus dulu. Kalau Demak belum, Demak sudah ada. Kudus, Demak, kalau Semarang belum ada, dari Batang, dari Boyolali, dari PWI LS Wonogiri pusatnya. Bapak Kiai Tri Mubarok, Ketua PCNO Wonogiri sana. Bergerak, segera lapor ke aparat setempat, Pemda tingkat 2, ya. Di sana kan ada wali kota, ya. Di Semarang itu ada wali kotanya. Lapor dulu, mulai dari RT, RW, lurah, camatnya, semuanya. Nanti dikorek bersama apakah benar itu makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang sebenarnya, atau Habib yang katanya, ya, yang jejeran Bantul itu malah justru adiknya. Diwolak-walik, walik-wolak. Ini namanya ingin menipu, dan banyak yang tertipu gitu loh. Luar biasa, merampas sejarah, ya, merusaknya, sekaligus membodohi generasi yang ada. Setiap tahun di holinya, ya, melibatkan seluruh pejabat pemerintah dan ulama, bis-bisan, ya, di parkiran untuk ziarah ke tempat itu. Makam palsu. Ini makamnya asli, tapi namanya itu palsu. Aslinya itu dulu itu makam keramat, banyak pohon, adalah pohon jatinya, keramat jati, gitu loh. Jati keramat, ya, keramat jati. Karena nggak ada yang merawat, ya, seperti Yahudi datang ke Palestina itu kan, nggak ada yang merawat, akhirnya dikasih nama Bani Benyamin atau Al-Haddad, Hadid, ya, atau marga-marga mereka. Akhirnya ya makam Yahudi, ini leluhur saya di sini lah. Ini terjadi juga, terbukti di Semarang. Ini bukan fitnah loh, ya. Prof. Peter Carey itu sudah jelas menjelaskannya. Tidak hanya itu, saya juga punya data. Kok tiba-tiba itu KRT Sumodiningrat Melayu nang Semarang itu bagaimana? Lamber Kidul itu. Lah ini kan namanya merusak sejarah. Oleh sebab itu mohon kepada Habib Lutfi bin Yahya untuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk warga Semarang saja atau warga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, seluruh rakyat Indonesia. Bahwa apa yang selama ini panjenengan lakukan, ya, Kang Mas, itu salah. Sudah tua, yang dicari itu apa? Jangan malah justru balela mengumpulkan kawan-kawannya untuk mendirikan Jatma Aswaja. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan membedah, membahas dan mengulas surat resmi jawaban yang ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan, menggandakan, ya, mengkopi makam yang ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, yakni makamnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, pahlawan Geger Sepehi atau Singobarong, dengan membuat makam yang ada di Lamber Kidul Semarang yang dipopulerkan, diworo-worokan
dengan sejarah versi beliaunya dalam rangka untuk menarik simpati peziarah umat Islam khususnya. Apakah ini sebuah bukti dari penipuan atau pembodohan atau bahkan merusak sejarah bangsa? Nanti kita akan bahas dan ulas bersama. Namun mohon maaf sebesar-besarnya, surat yang kami terima ini asli dan tidak kami bagi kepada panjenengan semua, karena surat ini bersifat rahasia, hanya beberapa orang saja yang boleh memegangnya. Cukup saya bacakan saja. Ada logo atau lambang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini logo Cihna namanya. Cihna. Jadi bukan Cina tapi Cihna. Dipakai juga di Lamber Kidul Semarang. Apakah ada izin dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau ada perintah resmi dari Kasultanan untuk memasang logo ini di Lamber Kidul Semarang? Ada yang terpasang di Gapura, kemungkinan sekarang tidak begitu terlihat. Yang terlihat itu ada di dalam makam, di ruangan makam KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Apakah pemasangan itu sudah mendapatkan restu dari keraton atau tidaknya? Nah, ini kita akan membahas bersama. Namun alangkah lebih baik dan afdol sebelumnya kami juga turut serta berduka atas musibah yang menimpa banjir bandang yang ada di Jakarta dan di Nusa Tenggara Barat di Mataram sana. Banyak saudara-saudari kita yang terkena musibah yang tak terduga, mendadak ya. Apalagi Jakarta yang banjir hampir 2,5 meter ya, 2 meteran. Banyak yang terbawa arus ya. Yang di Mataram, Nusa Tenggara Barat juga begitu, banyak mobil-mobil yang nyangkut ke bawah arus air ya. Duka yang mendalam ini kami turut serta, hanya bisa membalas doa semoga diberikan ketabahan dan kesabaran kepada panjenengan semua yang sedang menghadapi musibah. Semoga ada berkah dan hikmahnya. Gombal mukio, gombale mukio. Yang palsu seharusnya dibongkar Pak Yai. Nggih. Langsung interaksi, ini namanya asli, enggak AI loh ya. Ini asli. Nanti kita waktu live streaming seperti ini asli. Jadi Pak Gombale mukio, yang palsu seharusnya dibongkar Pak Kiai. Nggih, ini kan proses ya. Karena kita orang yang berpendidikan, berwawasan, beretika, ya maka harus melalui mekanisme yang ada. Tidak langsung seperti Nabi Ibrahim bawa kapak ya, langsung menghancurkan semua ya, tidak. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Kiai Nur Hikmat Rusun. Pak Joko Nur, jadi berkat doa Pak Joko Nur dari Tangerang Banten ini, alhamdulillah saya bisa sehat dan bisa sowan ke hadapan panjenengan semua. Matur suwun, terima kasih Pak Joko Nur. Pak Sukriyadi Karawang hadir ikut ngaji nggih, siap nggih. Alida, Bu Alida itu di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Kiai. Alhamdulillah saya di Jakarta Utara nggih. Jakarta Utara aman nggih, di Koja aman nggih. Jakarta Timur nggih di dekatnya Terminal Pulau Gadung itu nggih, sama ya Jakarta Selatan nggih. Ini kan kiriman dari hujan yang ada di Bogor nggih, Bu Alida nggih. Tapi tetap nggih Ibu Alida nggih sing hati-hati karena kadang-kadang bencana musibah kadang ada yang pemberitahuan sebelumnya, ada yang tanpa pemberitahuan tiba-tiba ada banjir kiriman ya. Sama seperti hari ini ya,
Gunung Merapi di Boyolali, ya Jogja, Magelang, ya sekarang mengalami erupsi, ya larinya ke arah barat. Ya ini hawanya agak anget gara-gara ada gunung yang mengeluarkan api, ya, dan debunya, sehingga semua ini adalah musibah-musibah yang ada. Semoga tidak banyak korbannya. Kalau geliat alam itu sudah biasa, itu sunatullah. Oleh sebab itu kalau mau bangun rumah ya jangan dekat dengan sumber bencana. Pak Susilo Hadi, alhamdulillah ternyata pelurusan sejarah Sumodiningrat dikembalikan, yang dapat musibah semoga bersabar. Nggih, Pak Susilo Hadi, terima kasih. Pak Ahmad Gufroni, bismillah niat ngaji. Nggih, alhamdulillah Pak Ahmad Gufroni ngaji bersama kok. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada yang menggurui. Bukan saya gurunya, gantian, kadang jenengan gurunya, saya muridnya, kadang ya dibalik lah. Keduanya sama-sama nggih. Pak Hari Agus, assalamualaikum ya, nderek ngaos, semoga saya amin matur suwun nggih. Pak Mufti Ulul Azmi, bagaimana Kiai tentang Son Horeg padahal mengatasi Mbak Alawi nggak mengeluarkan fatwa? Nggih, Pak Mufti Ulul Azmi, kalau masalah kayak begini, Son Horeg ini ya kiai-kiai langsung cepat tanggap ya, kayak Basarnas saja. Kayak damkar saja ya, cepat. Nah, tindakannya pertama kali dari Ponpes Besok. Lah Ponpes Besok itu mukibin ya. Ponpes Besok itu mukibin ya. Ya, banyak yang pro dan kontra juga. Kalau bijaksana ya seperti yang saya sampaikan kemarin malam itu. Ya, jadi kita ini harus mampu mengawal ajaran agama yang moderat, berwawasan. Maksudnya apa? Jangan sikat gitu loh. Sikat dengan haram, entek wes, entek, habis sudah. Habis sudah, nggak jalan sudah. Pikiran itu sudah mandek di situ, agak berperadaban ya. Ya, bagaimana supaya bisa diterima? Oh ternyata ulama itu ya ilmuwan ya, bukan hanya ulama agama saja ya. Ternyata oh akhirnya wawasannya harus luas. Oh, nah ini yang saya dengar dari Wakil Gubernur ya, Mas Dardak ya, Emil Dardak itu mau mencarikan solusi ya. Kan ya ini usaha ya, membangkitkan UMKM ya, kok malah justru dihantam ya dengan fatwa. Ya ini kan ya kurang bijaksana lah ya. Harus carikan solusinya. Ya saya nggak setuju kalau sampai horeg-horeg menggetarkan genting tanpa tanggung jawab, kaca-kaca semua pecah, dan nah, itu saya juga nggak setuju. Ya, cuma harusnya kan ada solusi bersama. Karena agama ini juga agama solusi. Itu nggak ada agama buntu, itu nggak ada. Kecuali orangnya, sumber daya manusianya yang buntu. Wes mandek, klek, wes titik, orang iso dibantah yang nggak begitu. Oke, tadi Pak Mufti Ulul Azmi tentang fatwa. Kenapa kok nggak membahas tentang nasabnya Mbak Alawi? Ya karena nggak punya kitabnya. Dan mereka kiai-kiai yang ada di pesantren, mohon maaf, saya nggak meremehkannya, nggak mau tahu. Dikira masalah nasab itu sederhana saja. Nasab kok dibahas? Lah sekelas Dek Ma'ruf Khozin ya, Dek Ajir Ubaidillah itu malas belajar. Dikira itu masalah nasab gak perlu. Kitabnya itu banyak itu loh, menyangkut sejarah. Ya, jika Habaib itu menyampaikan kitab, terus kita nggak punya kitabnya, bagaimana kita bisa bantah? Gitu loh, nggak sekelas di Ajir Ubaidillah saja, nggak sekelas di Ma'ruf Khozin saja lah, sekelas Ustadz Adi Hidayat saja itu banyak ngawurnya loh ya, males menambah literasinya, referensi kitab dokumentasinya itu loh. Karena merasa wis mentok ilmunya, paling pinter, apa meneh ya, Menteri ATR itu ya, Menteri Agraria itu ya, syukur jeplak aja ya. Sekelas menteri saja seperti itu. Nah, ini nanti kita kembali kepada masalah kenapa makam KRT Sumodiningrat Lamber Kidul Semarang bisa dibangun. Ada peran juga dari wali kota Semarang.
Ada dana yang dikucurkan dari APBD ya untuk membantu pembangunan makam palsu itu. Lah wong sekelas ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, diskusi nasab di Universitas Wali Songo Semarang bisa terhambat gara-gara ada sebagian dari mbah rektor kek, mbah dekan kek, ada yang mukibin. Lah mau jadi apa bangsa kita ini gitu loh. Minim literasi, nggak mau menambah referensi. Aduh, harus di format ulang, install ulang total, hapus semua, ganti generasi baru yang lebih baik. Baru Indonesia bisa maju lebih baik dari sebelumnya ya, sebelum sekarang ini 2045 yang akan datang. Begitu nggih. Pak Suradi Bakalan, saya berusaha menyadarkan para warga di beberapa desa sekitar ini. Alhamdulillah berhasil, kecuali kiai-kiai tua dan gus-gus ini agak sulit. Nggih. Kadang-kadang para kiai tua nggih Pak Suradi Bakalan itu kadang-kadang kan berpegangan pada kaul kodim. Biyen ora ono ngene lah, biyen ora ono HP kok. Biyen ora ono yang namanya ngaji YouTube itu palsu itu. Loh asli, saya ini asli orangnya loh. Diraba bisa. Bukan suara tanpa rupa, tapi suara ono rupa. Lah ini YouTube live streaming seperti ini. Jadi dulu itu ya begitu. Saya analogikan nanti sampaikan dalil Pak Suradi Bakalan yang masuk akal. Yakni lagunya Baji Oma Irama. 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang nyanyi kayak gitu coba. Nggak ada yang percaya. Sekarang 282 juta kok masih nyanyi 100 ya. Itu dulu. Dulu apakah benar? Ya benar. Dulu benar, nggak salah. Ya dulu para kiai-kiai nggak salah. Zamannya berbeda, kaul jadid sekarang ini. Gitu nggih, Pak Suradi Bakalan. Jadi menjawabnya itu jangan jawab yang terlalu berilmu lah ya. Cukup yang mudah difilter ya, tahu gitu saja. Pokoknya dipikir, oh iya benar ternyata ya. Biyen gak ono Facebook ya, biyen gak ono HP ya, biyen gak ono wifi ya, biyen gak ada sound horeg ya. Dulu waktu saya masih kecil ada karaoke itu saja, itu saya itu heran kok. Wah, teknologi apa ya? Musik suaranya nggak ada alat musiknya, kok iso ya? Dulu ya. Dulu heran saya itu. Wah, ada pertunjukan karaoke itu ada panggungnya itu. Kok iso ya? Nggak ada alat musiknya kok ada suaranya. Terus ada tinggal vokalnya bisa nyanyi ya. Ya inilah loncatan teknologi. Oleh sebab itu kami dukung nanti setiap kampus ya, setiap kabupaten itu harus ada kampus ya. Universitas Bandung, Universitas Batang, Universitas Ungaran, Universitas Boyolali, setiap kabupaten harus ada kampus-kampus itu yang dikelola oleh Pemda tingkat 2. Harus ada untuk mencerdaskan bangsa supaya tidak kesulitan ya kuliah di kota-kota besar. Pokoknya jarak jangkauannya tidak hanya UT saja, universitas terbuka saja, tapi harus ada universitas ya dikelola oleh yayasan kah, kalau bisa dikelola oleh Pemda setempat saja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggih begitu nggih. Pak kalau jengking-jengking. Masalahnya Kiai Sonor mboten setor ke Mukibin. Murid Habib Yahudi Pak Allah. Nek setor paling halal nggih. Nek setor paling halal. Kadang-kadang kiai-kiai kita itu ya kurang produktif ya. Bahkan sing apa ya yang ya penting ya agak penting lah ya. Sing penting-penting dulu lah ya. Nah, kalau kiai-kiai lemah wawasannya ya nanti disogok ya halal. Dulu kan ada kan ya korupsi di MUI itu kan ya juga ada kan ya. Mohon maaf ini nggak ngumbar celoni wong liya ya, lembaga ya, tapi semua itu ada. Tuh. Sama dengan ketika kita membahas haramnya daging babi, haramnya korupsi itu juga ya haram.
Parian eong. Assalamualaikum saking Brebes lah, Brebes nggih. Brebes itu ada daerah yang namanya Bumi Ayu kan. Nggih, Bumi Ayu itulah nanti yang akan mengungkap misteri manusia di dunia ini. Di Bumi Ayu sudah ditemukan ada batok kelapa, kepala manusia. Bukan kelapa, kepala manusia yang umurnya 2.400.000 tahun. Padahal di Afrika belum ada. Berarti teori out of Afrika gagal. Yang ada adalah teori out of Nusantara. Asal usul manusia baik erectus ya, Neanderthal ataupun sapiens ya, modern itu berasal dari Nusantara, negara kita tertua di seluruh belahan dunia. Dari Brebes Bumi Ayu mengalahkan Sangiran Sragen Jawa Tengah. Loh, hebatnya kurang apa kok menjadi bangsa jongos ya, bangsa yang inferior. Kita harus jadi superior. Ya, superior nggih, leres dari Brebes nggih. Mbah Joyo betul Kiai, biar menghemat biaya hidup mahasiswa nggih Mbah Joyo. Mbah Joyo harus begitu. Dan jangan orientasi ke keuntungan finansial, ke pencerdasan, ke pendidikan di Indonesia ini gagal. Mohon maaf, gagal. Kalah dengan Iran. Iran itu benar-benar menyediakan dana untuk penelitian dan pengembangan. Kalau di sini hanya untuk mencairkan. Wes cair ya, selesai urusan. Love and peace. Wong Jawa terlalu sabar, sudah diinjak leher masih diam saja. Bangkitlah jika tidak ingin mati. Nggih, love in peace. Nggih, harusnya begitu. Sama seperti ini loh, semboyannya kawan-kawan dayuh ya. Atil Kak Talinu, Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus. Tetapi jika dia tergusur mundur, gusur lagi mundur sampai titik pinggir jurang baru melawan. Lah orang Jawa itu sebenarnya kan ya manusia kuno, hampir sama DNA-nya seperti manusia Ndeyeh, ya manusia Flores, ya manusia sebelum Papua ya. Itu hampir sama. Ngajeni wong liya, ngajeni tamu, menghargai tamunya. Pak Ribut Wijaya, Nyimak Yai di Pekalongan ini yang belum bergerak, belum ada yang berani membongkar makam-makam palsu. Harus menggandeng nggih aparat setempat nggih, jangan hanya berdasarkan nafsu nggih. Para pemirsa dan pendengar semua, kembali ke bahasan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kawedanan Hageng Panitropuro, nomor 0475 KHP garis miring besar titik Romawi 6 garing JE titik 1958 2025. Hal pemberitahuan surat masuk dan surat balasan. Lampiran 1-2 ya. Terus kepada yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya di tempat. Nah, langsung ini. Lawang ronsennya itu hasilnya agak karu-karuan, itu percaya. Sekelas pejabat itu percaya gitu loh. Sihirnya apa, heran saya itu. Dengan hormat, saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui surat ini menyampaikan bahwa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menerima surat dari Raden Dipyo Laksmono, pecinta budaya Trahabe II Hamengkubuwono II Jalur KGPA Mangkudiningrat tertanggal 7 Mei 2025. Isi surat tersebut lampiran nomor 1. Pemberitahuan bahwa di Lamber Kidul Semarang telah dipasang lambang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lambang ini. Kalau di Solo beda. Ya. Ini namanya logo Cihna namanya. Yang berada di Gapuro Makam serta menyampaikan permohonan restu untuk melepas lambang keraton tersebut. Nah, sebenarnya Raden Dipyo ini mau melepasnya, tapi harus melalui mekanisme yang ada, nggak boleh ngawur. Dengan memperhatikan isi surat tersebut, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah memberikan surat balasan bahwa Karaton tidak pernah memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja cihna atau lambang keraton.
nggak ada. Berarti ilegal, ya, ilegal, tidak ada legalitasnya. Oleh sebab itu kenapa Keraton Ngayogyakarta didekati oleh Darul Hashimi melalui almarhum yang kemarin meninggal dunia, kawan saya itu, nggih. Tapi ya semoga aja diampuni dosanya, nggih. Namanya orang yang punya khilafnya, yang salahnya. Lah, didekati, dipepet terus. Lah wong sekelas, ya, Raden Ngabehi, ya, PB 13 saja, ya juga dipepet dong. Ya, ini raja saya ya. Dipepet. Ada foto Raja PB 13 Surakarta Hadiningrat mencium tangannya LB. Waduh, bahaya. Bahaya ini. Jadi otomatis nanti kayak saya yang menjadi bawahannya itu tunduk, pendolane, ya. Cara gampangnya kepala ularnya dipegang, ya. Tinggal menggeliat badan sampai ekornya. Saya termasuk ekornya ikut menggeliat. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Kita semua sudah memiliki kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Itu. Nih, jadi tidak ada perintah. Berarti nggak diakui oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ya dicopot saja. Kalau sudah dicopot berarti KRT Sumodiningrat yang ada di Gapura itu dihapus saja. Itu makam palsu Lamper Kidul Semarang itu tutup saja. Segera dieksekusi melalui proses yang ada melalui PWI LS Kudus dulu. Kalau Demak belum, Demak sudah ada. Kudus, Demak, kalau Semarang belum ada, dari Batang, dari Boyolali, dari PWI LS Wonogiri pusatnya. Bapak Kiai Tri Mubarok, Ketua PCNO Wonogiri sana. Bergerak. Segera lapor ke aparat setempat, Pemda tingkat 2, ya. Di sana kan ada wali kota, ya. Di Semarang itu ada wali kotanya. Lapor dulu, mulai dari RT, RW, lurah, camatnya, semuanya. Nanti dikorek bersama apakah benar itu makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang sebenarnya, atau Habib yang katanya, ya, yang jejeran Bantul itu malah justru adiknya. Diwolak-walik, ini namanya ingin menipu, dan banyak yang tertipu gitu loh. Luar biasa, merampas sejarah, ya, merusaknya, sekaligus membodohi generasi yang ada. Setiap tahun di holinya, ya, melibatkan seluruh pejabat pemerintah dan ulama, bis-bisan, ya, di parkiran untuk ziarah ke tempat itu makam palsu. Ini makamnya asli, tapi namanya itu palsu. Aslinya itu dulu itu makam keramat, banyak pohon, adalah pohon jatinya, keramat jati, gitu loh. Jati keramat, ya, keramat jati. Karena nggak ada yang merawat. Ya seperti Yahudi datang ke Palestina itu kan, gak ada yang ngerawat, akhirnya dikasih nama Bani Benyamin atau Al-Haddad, Hadid, ya, atau marga-marga mereka. Akhirnya ya makam Yahudi, ini leluhur saya di sini lah. Ini terjadi juga, terbukti di Semarang, ini bukan fitnah loh ya. Prof. Peter Carey itu sudah jelas menjelaskannya. Tidak hanya itu, saya juga punya data. Kok tiba-tiba itu KRT Sumodiningrat Melayu nang Semarang itu bagaimana? Lamper Kidul itu. Lah ini kan namanya merusak sejarah. Oleh sebab itu mohon kepada Habib Lutfi bin Yahya untuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk warga Semarang saja atau warga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, seluruh rakyat Indonesia. Bahwa apa yang selama ini panjenengan lakukan, ya, Kang Mas, itu salah. Sudah tua yang dicari itu apa? Jangan malah justru balela mengumpulkan kawan-kawannya untuk mendirikan Jatma Aswaja. Bagaimana? Luar biasa, ya Allah, subhanallah, naudzubillah.
memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja cihna atau lambang keraton, maka keraton juga tidak memiliki wewenang memberikan restu sebagaimana yang dimohonkan. Jadi maunya ada restu dari keraton kepada Debyo, Raden Debyo untuk membongkar itu. Tapi karena nggak merestui untuk memasang praja cihna ini ya, maka malah suruh bongkar, gak ada urusannya. Karena apa? Memang sejak dulu kala makam KRT Sumodiningrat ya, itu ya ada di jejeran Bantul, Yogyakarta, 10 km dari keraton. Kok tiba-tiba sampai Semarang, itu bagaimana? Banyak ngawur karangan sejarah yang dibuat-buat sendiri oleh beliaunya LBY itu. Sunan Muria, Sunan Kudus, membekna ya percaya loh, heran aku. Ahli sejarah yang menengahi loh, saya itu heran ya. Saya itu kadang-kadang heran, mau jadi apa bangsa kita ini itu. Sama seperti kalau saya mundur ke belakang kitab Samsul Dhohiroh yang menuliskan bahwa Sis Al-Jufri itu datang ke Palu pada awal Juli tahun 1920, ngono ku ya ono sing percaya itu. Kan sudah jelas ada pro dan kontra, padahal aslinya yuk ada yang mengatakan 31 Juni 1930 Masehi atau 11 Juni 1930 Masehi. Tapi di kitab Samsul Dhohiroh yang disalin ya oleh Muhammad Diasyab ya, seorang Habib Alawi, itu tulisannya seperti itu. Berarti kan kacau. Kacau. Cahaya dari Nusantara ya, buku yang ini yang sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu, Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di sini juga jelas menerangkan tentang KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Kok ya bisa-bisanya ya ada yang percaya itu. Masya Allah, saya kadang-kadang itu heran ya, mau jadi apa bangsa kita ini? Padahal ini sudah edisi revisi, tapi masih tumpang tindih. Tahun lahirnya KRT Sumodiningrat itu ada 2 versi. Ya diantaranya juga yang makamnya itu ngawurnya luar biasa. Ya Allah, sadarlah wahai mukibin, bukan muhibbin loh ya. Mukibin, orang yang menjunjung jungkurno sirai wajai ngarepe Habib Alawi, itu namanya mukibin, bukan muhibbin. Muhibbin itu pecinta, itu nggak apa-apa. Kuna aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, boleh. Tapi ini bukan muhibban, mukibin. Sadarlah ya, sadarlah. Apakah jenengan kurang percaya? Ini kan fotonya LBY sama Habib Umar bin Khattab ini, ya kan? Sama saja. Inilah yang kurang bisa dipahami oleh ulama-ulama kita, khususnya di Ma'ruf Kozin ya, tetangga saya sendiri itu. Nggak mau belajar, males belajar. Nggak mau menambah informasi. Ya. Ribut Wijaya. Bisanya percaya mungkin karena ngaku keturunan Nabi. Enggak. Senjata nomor 1 andalannya itu saya cucu Nabi. Berarti nabimu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saya cucunya. Kamu itu siapa? Kamu kan cuma umatnya ya. Berarti dulu kan saya. Berarti salah-salah tetap benar semua. Enak ya. Pak Saijo Rohmat, mayoritas Habib Alawi kalau tidak bohong tidak hidup enak ya inurkinya. Inilah yang namanya dajjalun kadzabun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh 14 abad yang lalu. La taqumus saah, ora bakal terjadi kehancuran, kiamatan ya, termasuk hurek-hurekan ya, masalah pernasaban, hatta yub'atsa dajjalun kadzabun ya, sehingga dilahirkan ya, diperlihatkan ya, dinongolkan ya orang yang banyak nipunya dan dustanya, yang qoribun min salasin, hampir mendekati jumlah 30, berarti banyak. Jadi dajjal itu tidak satu tok. Nah, tergantung lokasi dan kondisinya. Dan kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku
aku itu termasuk utusannya Allah. Diperintah dening Allah. Ya seakan-akan pertama kali ya ngaku cucu Rasulullah dulu. Pertama ngaku orang biasa, kedua ngaku ulama, ketiga ngaku aulia, keempat ngaku dari cucu Nabi kita, ya. Kelima ya saya diangkat oleh Allah Ta'ala ya. Sebagai utusannya. Ini namanya dajjalun kadzabun itu. Bagi orang yang belum bisa memahaminya, malah justru kita-kita ini yang dituduh balik. Kiai Dajjal itu, PKI gaya baru itu, piye to ki? Piye to ki? Jadi apa ya? Arah pemikirannya itu loh. Kemana itu saya kadang heran. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta 26 Juni 2025. Karaton Ngayuk Jogarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitropuro Panghageng tanda tangan Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono. Tembusan ada 4 tembusannya. Berarti sudah jelas ilegal, tinggal hanya eksekusi saja. Tinggal hanya eksekusi saja, PWILS sudah ada, alap-alap Mataram sudah ada, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan aparat. Untuk segera ditutup saja itu. Ditutup saja. Banyak membodohi umat yang ada. Gus Aziz Jazuli LCMH katanya Mbah Pekalongan bisa membelah diri jadi 2. Yang satu ngopi sambil ngerokok dan jasad yang satunya sholat dan zikir ya iya. Ke Mekah, Jumatan ke Mekah. Membelah diri ya. Apakah ada ilmu-ilmu seperti ini? Ada, saya percaya. Tapi masa kini sudah tidak berlaku lagi. Kalau secara rohani ya bisa saja. Saya di Mekah, saya di Jawa, saya di Sumatera bisa juga. Tapi kalau ngaku-ngaku ya itu Pak Yai Gus Aziz Jazuli LCMH bisa juga. Hanya ngaku-ngaku saja. Membelah diri itu enggak seperti itu, zamannya berbeda. Pak Aryo Damara gara-gara Kusnudun PBNU jadi hambatan penyadaran para kibin. Nggih Pak Aryo Damara. Nggih. Ulama kita ini ya mohon maaf nih. Ya termasuk saya juga bodoh. Saya juga terbelakang gara-gara apa? Ya ulama-ulama di atas saya kayak gitu ya. Saya malah ikut-ikutan gitu. Oleh sebab itu ini bagian daripada pemberontakan ilmiah itu loh. Pemberontakan ilmiah. Kalau nggak begitu, nggak begini ya, nanti Indonesia umat Islam akan jadi apa nanti itu loh. Nggih. Patuhim 1 2 3 makanya betul Pak Yai, Dajjal itu 3 2 1 dan lain-lain. Nggih, tidak hanya satu saja. Dajjal itu kembalikan ke akar kata, etimologinya, bahasanya itu. Astirah ya Kabib itu Walida membelah diri jadi 2 ngibul Gus Aziz dia mah mungkin ngipi, kalau ngipi ya bisa-bisa juga, kalau mimpi membelah diri. Dulu itu kan ya orang yang fanatik pada satu sosok itu biasanya membuat cerita-cerita. Semakin tidak masuk akal cerita itu, semakin dianggap sebuah kehebatan, karomah. Berarti berlomba-lomba stand up komedi yang tidak masuk di akal kita. Semakin aneh ya semakin hebat. Gus Haji Jazuli nggih, Ahmad Sudirman Haji Narman, husnudzon dalam hukum Islam kayaknya gak ada ya. Husnudzon itu hanya kepada Allah Ta'ala. Itu wajib. Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, husnudzon kepada selain Allah Ta'ala alias makhluknya Allah Ta'ala itu ada tafsil, ada perinciannya, enggak mutlak, enggak bisa. Kalau Allah Ta'ala kita harus husnudzon. Itu pun masih diberi ruang gerak untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masih ada ruang gerak untuk mengubah ya takdirnya Allah Ta'ala. Tapi kalau sesama umat manusia harus waspada. Harus waspada. Pak Jeti Septi, Pipansis berapa live? Pak Suryana Sono, kenapa orang-orang Indonesia masih percaya sama si Rizid dan si Bahar yang mulutnya kausur? Karena masih kena pengaruh gendam. Pak Susilo Hadi, ulama sekarang menjadi Naruto. Nggak film itu, film anak-anak itu. Gitu nggak Pak Didi Suryati nyuwun saya ilmu-ilmu itu kalau benar ada, tapi contoh mau sakti kalau munggah haji atau umroh tetap numpak motor mabur, tetap harus punya paspor nggih. Misalkan sekarang ada orang cerita
Kamu kenapa nggak Jumatan? Jumatan saya itu di Mekah. Jamnya itu lebih beda. Toh misalkan kalau diundur ya 3 jam ya. Sini Jumatan selesai, sana kan masih belum persiapan Jumatan ya. Nah, seandainya nanti Jumatan saya di sana, kewajiban Jumatan itu ada batasan tempatnya, gitu loh. Ada masafatul qasrinya. Jumatan itu di kampungnya. Wong syarat saya Jumatan menurut Imam Syafi'i itu 40 orang yang mukim semua kok. Musafir nggak wajib. Nggak ngitung ya 40 orang ahli Jum'ah yang mukim itu. Ya kenapa kalau Jumatan Mekah? Kecuali pas umroh, pas haji, Jumatan di sana nggak apa-apa. Oh nggak ada haji, nggak ada umroh, Jumatannya di Mekah. Aneh. Pak Mariono Rio, Assalamualaikum ya, Pak Edison dibawa ke ranah hukum bos. Nggih, siap. Sudah proses. Ngampel itu juga sudah siap. Jadi kita ini berjalan ya di ranah hukum, nggak boleh ngawuran. Karena nanti kalau kita mau wawur-wawuran saja, oh berarti ya bikin rusuh, bikin owner ya. Seperti fatwanya Habib Usman bin Yahya terhadap pemberontakan Bekasi dan Cilegon Banten ya. Dan bahkan halaman 23 kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah itu nomor 23 itu nggak hanya geger Cilegon, pemberontakan Bekasi, Kerawang saja tidak. Bahkan semua pahlawan-pahlawan itu tidak sah menjadi pejuang mujahid. Nggak sah, karena apa? Nggak ada hukumnya, itu haram semua. Pangeran Diponegoro itu haram. Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Cik Ditiro, dan lain sebagainya. Semua pahlawan nasional yang memberontak kepada Belanda, penguasa yang sah, itu semuanya adalah salah. Bikin rusuh di negeri. Sama dengan kasus yang ada di Jeddah, dulu dihukum oleh Raja Jeddah. Nah, ini karena memang fatwa politik. Nah, para pemirsa dan pendengar semua, ya ini suratnya sudah kita pegang. Cuma tidak saya bagikan ke panjenengan. Nanti menunggu waktu saja, insya Allah. Karena Raden Dibyo Lasmono itu juga dari sisi keamanan dan keuangan itu sangat kurang ya, karena pusakanya itu banyak. Jadi biasanya orang pusakanya akeh ku melarat. Mohon maaf nggih. Jadi sing pusaka ini akeh ya ajimat apa yang banyak ya. Pusaka bertuah ini ya. Biasanya melarat ya. Oleh sebab itu harus disupport bersama. Jadi ini tanggal 26 Juni berarti ya 10 hari yang lalu, nggih, Keraton Ngayogyakarta ditandatangani langsung bahwa tidak ada perintah masang ini di makamnya KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang yang palsu itu, katanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Uang itu makam yang ada wit jatinya, makam keramat, ada pohon jatinya, keramat jati, dirubah menjadi KRT Sumodiningrat, dirubah menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya supaya menarik ya wisata religi dan menjadi maskot kota Semarang juga. Oke, jangan coba lihat di website Semarang kota itu ada. Ini kan berbahaya ya, heran saya itu. Pejabat-pejabat kita itu kadang-kadang ya Allah subhanallah, naudzubillah. Pak Ahmad Sudirman, yo Dibyo sampean gelem ora dapat gelar Habib? Oh gak gelem, gak mau. Oh saya dikasih tok loh, saya gak mau. Dikasih tok apalagi bayar. Pak Puger Pujianto, Yahudi Yaman Abraha menghitung setiap langkah dengan prediksi sombong. Pak Ahmad Sudirman Lutfi bin Yahya kalau nggak minta maaf ke Keraton Ngayogyakarta dinirat perlu ditendang ngubeng dase. Ini Pak Ahmad Sudirman ini masuk galak ini. Militer ini. Kalau menurut saya ya nggak militer, sipil saja. Mohon maaf, akui kesalahan, nggak usah polah, nggak usah ngedekno jatma aswaja. Sing bener iku jatman, wis titik. Ora usah ngedekno tandingan jatma aswaja. Ngumpulno pendukung-pendukungnya, termasuk Mas Helmi Faisal Zaini itu. Ya memang ada pengesahan dari Menkumhamnya, ya semua kan serba uang. Uang ada itu semua bisa. Apa yang tidak bisa kalau ada uang? Tapi kembali ke hati nurani kita, bener apa enggak ya? Seorang sufi, pengamal torekoh,
mosok isih kemaruk. Nah, coba dipikir bareng lah. Torekohnya apa itu? Torekoh kemarukiyah namanya. Bukan torekoh yang mutabaroh itu namanya. Wis dah, kembali ke Jatman saja. Rois ya, Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi sudah resmi saya dukung 100%. Romo Kiai Haji Ali Maskur Musa saya dukung. Walaupun saya tidak biat toreko, saya punya toreko sendiri. Tapi saya dukung. Jangan masuk Jatma Aswaja. Mohon maaf saya yang bodoh ini. Mohon maaf. Pak Rahmadi, nanti mereka berdalih itu KRT maksudnya Kabib Rakyat Tarim. Enggak, KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung. Bukan Kabib Rakyat Tarim. Bukan begitu Pak Rahmadi. Memang KRT itu gelar tinggi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau di Solo itu ya tinggi tapi tidak tertinggi. Tinggi tapi tidak tertinggi. Jadi beda Kasunanan dan Kasultanan. Kalau di Solo sama Jogja itu gaji abdi dalam itu cuma 1 bulan itu dapat gaji Rp5.000 itu wis jenderal itu. Rp5.000 jenderal itu. Jenengan tanya kawan-kawan abdi dalam keraton itu. Ada yang 1 bulan dapat gaji itu Rp1.500, bukan $500 rupiah. Tapi barokah iso nguliahno anak, yo iso mantu, yo barokah, jenenge barokah lah itu. Barokah delalai. Karena apa? Berbicara dan bergerak dengan hati tulusnya, mengabdi kepada Sinuhun, ya, yang akhirnya Sinuhun juga mengabdi kepada melayani bawahannya. Oleh sebab itu Sultan Hamengkubuwono ya sekarang ini Sri Sultan yang ke-10 ya itu kan nggak sombong ya, merakyat ya. Karena apa? Anane Sultan itu ya ono rakyat. Nek gak ono rakyat mesti sultani sapa? Itu. Jadi begitu juga yang di Solo ya, harusnya begitu sama-sama. Tidak hanya di Solo ya, di semua keraton-keraton Nusantara. Jadi kita ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Pak Muhammad Anwari, alhamdulillah segera dieksekusi, nggih, siap, nanti kita koordinasi, nggih. Pak Sofyan M, assalamualaikum. Terus bagaimana dengan PWLS yang diserang PBNU, nggih, yai, nggih. PBNU masih belum paham. Orang kalau belum paham itu biasanya langsung memutuskan, menyimpulkan. Nanti akan ada penyesalan. Akan ada penyesalan. Sama seperti misalkan saya mengatakan, tidak semua arwah jiwa rohnya manusia yang meninggal dunia itu setelah lepas dari jasad badaniahnya, jisimnya itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak semua. Ono dasare? Ada. Jadi istilah arwah gentayangan itu dalam Islam apakah ada? Ada. Bagi orang yang tidak percaya kan, enggak ada, itu tahayul itu. Oh, ada. Siapa yang dawuh? Saya punya dasarnya. Nanti kita buka dan kita kaji bersama. Kadang-kadang kalau belum pernah membaca dan menemukan datanya kan ngawur itu, ya kan. Nabi Adam kok bukan manusia pertama, ngawur Ustadz ya itu DGJ. Ya karena belum pernah membaca. Oleh sebab itu akuilah kekurangannya. Saya juga begitu kok. Saya nggak mengaku paling benar atau paling mentok, enggak. Saya malah semakin bodoh. Semakin bodoh. Saya dikatakan guru saya itu jenengan tambah goblok. Ya iya, tambah goblok. Lurus ya ini. Pak Rokin Bulu Lawang, PBNU diisi orang-orang mumet, gitu. Bukan orang-orang mumet, orang-orang yang kurang mau menambah literasi, referensi, dokumentasi ilmunya. Kitabnya hanya dipajang saja, tidak dibaca. Setelah dibaca tidak mau mengembangkannya. Jumut itu kaku. Cara basaane kaku bengkayangnya. Pak Denan Cecep, assalamualaikum Yai. Kerangkeng Indramayu dari ngaos, kenapa ya TV nasional kita masih ngundang dedemit Kabib seperti di Ja'far yang soal agamis ya. Hati-hati dengan Ja'far Al-Hadar itu. Itu hampir sama ya, memiliki kemampuan hipnoterapi kelas yang luar biasa. Manis mulutnya. Sekelas Mas Deddy Corbuzier saja itu terkikuk-kikuk kok. Padahal Deddy Corbuzier itu kan master hipnoterapi ya. Kalah ya dengan Ja'far Al-Hadar itu ya. Ja'far Al-Hadar mau berbicara tentang sejarah Indonesia, wah kita fasih ya.
inna minal bahaini la sikhron ya. Zong, jangan percaya. Jangan percaya. Berbahaya itu. Bahayanya itu nanti anak-anak muda kita, siswa-siswi kita, santri dan santriyah kita ini berbahaya nanti. Nggih. Pak Ahmad Sudirman nggih. Pak Suratno Nano, mau nanya ya, makam luar Batang, Pasar Ikan itu asli Habib Ba'alawi apa tokoh pribumi yang diba'alawikan, dan tolong infonya ya. Yang kami telusuri kemarin ya, itu aslinya makam tokoh setempat. Ya. Nggih, nanti kita bahas lagi Pak Suratno. Muhammad Saleh, Pondok Kiai, kakakku dekat jalan raya. Kata adik sepupuku sering kejadian kecelakaan dan adanya nggih. Wah, itu ulahnya jin, kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang ini perlu ya masukan ya untuk Ustadz Faizar lulusan Gontor itu. Kadang-kadang itu terlalu kearapan ya, kadang-kadang. Nanti semua itu ke jin, cuma ke jin. Memang sulit. Ayo kita belajar kitab Al-Arwah. Ya, kayak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ibnu Qayyim itu yang muridnya Ibnu Taimiyah loh ya. Ya. Membahas masalah ruh, kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim itu kita pelajari. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu ada keterangan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita dari qalila ini kita bahas. Yang penting tidak jauh dari data. Quran, hadis, ijma' kiasnya. Begitu nggih. Pak Tegal, Assalamualaikum. Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya kok bisa KRT semua diningrat? Dari segi umur dan waktu hidup juga tidak sejaman. Nggih, belas tidak muasir Pak Tegal. Tapi dicocok-cocokkan. Ini namanya ilmu cocoklogian. Sama seperti sejarahnya Habaib Ba'alawi leluhurnya yang meninggal dunia 345 Hijriah. Dicocok-cocokkan. Kok bisa sama? Wong berangkat dari Basrah, Madinah, Mekah dan Kusaisah Yaman itu bersama dengan Muhammad bin Sulaiman dari Bani Ahdal ya. Lah Muhammad bin Sulaiman itu meninggalnya tahun 540 Hijriah ya. Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu meninggal 340, selang 200 tahun. Kok bisa? Nggak cocok, tapi dicocok logikan. Saya pernah dibantah oleh Kiai. Kiai, Anda tidak pernah membaca kitab Al-Atoyah As-Saniyah dan kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab ya? Saya disepelekan, oh sudah ngelotok itu, sudah saya baca. Kitab Al-Atoyah As-Saniyah dari dinasti Rasuli Yaman itu mencatat semua, tidak ada orang-orang Ba'alawi tercatat sampai abad 8. Kalau nggak percaya silakan cari sendiri. Saya sudah cari itu, sudah baca itu, sudah saya lewati jauh. 5 tahun yang lalu itu Al-Atoyah As-Saniyah dan Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Ahli nasab asli Yaman, penguasa plus sekalian. Tidak ada catatan nama-nama dari kalangan Ba'alawi. Nyantolnya Ba'alawi itu, Alwi itu ke Ubaidillah yang menjadi abahnya Jadid. Lah Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uradi bin Ja'far Shadiq sampai Rasulullah itu berdasarkan kitab sejarah, bukan berdasarkan kitab karya nasabah. Berdasarkan As-Suluk semua, punjernya di As-Suluk 732 Hijriah oleh Bahuddin Al-Janadi itu. Lah, As-Suluk sendiri hanya mereportase kabar yang ia terima, tidak langsung mengoreksi, langsung meneliti dari sumbernya. Jadi ini berbahaya. Kesalahan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Pak Joko Nur, cocok lagi adalah ilmunya para habib. Pak Butiran Taigu, bukan butiran debu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah hebatnya Ba'alawi. Apa saja diakuin, yang penting jadi tuan, walaupun harus menipu umat Islam selain dari TKI di Korea Selatan. Salam sehat dari TKI. Oh, jenengan dari Seoul, Korea Selatan. Waalaikumsalam dari Butiran Terigu. Salam dari Surabaya, Indonesia Raya untuk warga-warga kita yang merantau di Korea sana. Kenapa orang-orang kita merantau ke luar negeri sana? Karena kita ini di negeri kita sendiri tidak menjanjikan. Lulusan mahasiswa saya itu banyak yang merantau ke Hong Kong. Karena apa? Yang menghargai ilmu pengetahuan itu orang sana malah. Jangan lihat ada kemarin itu ada robot polisi itu harganya 29 miliar. Alah, harganya cuma 1 miliar itu. Aduh, tinggalan zaman.
Ya Allah. Oleh sebab itu kita harus bangkit dari sekarang melalui pribadi-pribadi seorang-seorang itu loh. Jangan menunggu komando dari pimpinan. Semua ayo bangkit bersama, menyadari bahwa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat. Jangan dikalahkan oleh bangsa yang pecundang, kecil. Aduh, di sini lah. Belajar ilmu. Makam Habib Ja'far di Kudus dibangun mewah padahal di tanah makam umum. Sampai-sampai makam pribumi diinjak-injak dijadikan jalan lewat. Padahal semasa hidupnya Habib Ja'far itu orang yang keterbelakangan mental. Tapi didatangi presiden. Gara-gara apa? Ada tim sukses. Wah itu loh doanya hebat tuh wali masjid itu padahal ODGJ. Lah mohon maaf. Tapi ternyata sekarang kan terbukti kan. Itu makan umum di daerah Kecamatan Jati Kudus ya. Makam yang sudah ada aturannya. Tidak boleh mengkijing. Lah itu malah merampas jalan yang menuju 1,5 meter kali 30 meter ya. Lebarnya 1,5 meter. Larinya panjang 30 meter, terus di lokasi pas makam itu 6 kali 6, 36 meter persegi, dirampas itu haknya umum, diplester, di keramik. Ini berarti apa ya? Ini namanya penjajahan. Oleh sebab itu saya dukung PWLS Kudus untuk menggugatnya dan berdasarkan warga setempat dan sesepuhnya. Ayo bangkit, jangan takut, nggak ada kualat, nggak ada kualat-kualatan, nggak ada. Itu hak harkat dan martabat warga Jati Kudus Jawa Tengah sana. Kalau toh mau dimakamkan di situ ya harus ikut aturan situ, wong tamu kok. Habib Ja'far Al-Kaf ya sama-sama marga Al-Kaf yang di Pamekasan kemarin. Ya. Ya beliau katanya jadab ya wallahu a'lam. Tapi ya toh kalau jadab beneran ya jangan begitulah. Ngerampas haknya orang lain. Makam nggak perlu dibangun. Saya sudah pesan ke keluarga saya. Kalau saya mati, nggak usah dipasang nama Kiai KRT, nggak usah. Jangan pasang nama saya. Jangan dikijing, biarkan terbuka di atas makam saya itu biar tanah asli atau pasir yang ada. Karena apa? Hubungan antara jasadiah dan ruhaniah saya ini biar lancar. Karena apa? Setelah 60 tahun, makam itu tidak ada gunanya. Yang ada hanya simbolik saja. Kita akan bahas nanti pada tema berikutnya. Biar tidak melebar kemana-mana. Pak Asiran Pensil Official. Assalamualaikum, ngapunten Yai. Apa wali masjid itu benar ada Yai? Ada. Wali masjid itu ada. Tapi masjid itu harus standar syar'i, hakiki, menuju ke ma'rifati. Tidak boleh ngawuri. Begitu Muhammad Irfan. Buku-buku sejarah palsu ditarik terus dibakar, pemalsu uang dipidana, pemalsu makom. Kenapa tidak dipidana? Harus sama-sama Pak Muhammad Irfan, sama-sama dipidana harusnya. Bahaya itu. Kadang-kadang heran kok berani-beraninya itu. Saya itu takut loh. Takut. Karena apa? Meninggalkan kekacauan pada generasi kita nantinya. Tapi anehnya, sekelas penyelenggara negara saja bisa takluk kepadanya. Itu kadang-kadang itu saya heran ya. Ilmu apa ya yang digunakannya itu, ilmu karomah. Umi Aimanah, assalamualaikum Yai, Brebes nih mak, izin tanya Yai, suratnya isinya apaan Yai? Itu tadi sudah saya baca ya, udah. Ini loh suratnya. Sengaja tidak saya bagikan karena pesan dari keraton jangan dibagikan. Cuma saya bacakan gitu aja, supaya kami tidak dinilai berarti ngarang-ngarang sendiri. Bukan, ini tanda tangan asli belinya. Ini kop asli, logo Praja Cihna ini. Sana. Ini kopiah asli Mataram. Sama. Jadi intinya di makam palsu yang ada di Lamber Kidul Semarang itu tidak ada restu memasang logo keraton seperti ini. Nggak ada. Oleh sebab itu harus dicopot. Tidak hanya dicopot logonya saja ya, semuanya. KRT semua di Ningrat itu makamnya di Jejeran. Kalau mau ziarah, ya ke Jejeran, Bantul, Yogyakarta sana. Kenapa kok nggak ke sana? Gara-gara nggak ada Habibnya itu tadi. Habib Hasan bin Toha bin Yahyanya. Bukan keturunan Nabi kita itu loh. Semuanya bin Yahya semua. Dan Sing Enmun, pamit Kiai Nur dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Sing Enmun mungkin ada acara, bisa mengikuti nanti di setelah live streaming ini. Gak apa-apa.
Pak Ahmad Gufroni yang kualat yang mubalah melawan Kiai Imaduddin. Nggih. Sekarang kita akan berinteraksi nggih. Jadi suratnya saya tahan supaya nanti suatu saat akan kita tampilkan lah nggih, insyaallah nggih. Supaya tidak terlalu lama, tetap sluman selamat. Son horek di bahsul masail kan, tapi kenapa mereka nggak berani bahsul masail nasab Habib Yai? Nggak berani gara-gara ya mungkin ada intimidasi. Sluman selamat. ada intimidasi atau tidak memiliki modal, nggih. Tidak akan memiliki modal gitu. Jadi harus diluruskan nggih, memang harus diluruskan. Pak Puger Pujianto, ya gadem bebuyutnya ra biar puyeng, gadem mesti. Nggih, bahasanya saya kadang perlu mencermati lagi. Pak Basir, saya baca ini tulisan panjenengan sejak siang tadi nih. Harusnya ponpes yang bahas son horeg, bahas pemalsu sejarah, perusak makan, menipu umat dan mengaku cucu Nabi Muhammad tapi palsu. Ulama-ulama Indonesia kurang berani dalam hal ini, tapi beraninya SH itu apa? Son horeg. Nggih, inilah fatwa itu yang waqi'iyah namanya, sesuai dengan kejadian terkini itu. Sama seperti ngaji seperti ini kan asli ya, nggak bahas tentang bahaula ya. Ya kadang-kadang, tapi nanti tetap disambungkan dengan bahau ini ya, dengan zaman sekarang ini. Jadi konsep terkono dan terkini, ya. Kuno kini. Lah, kalau hanya membahas tentang yang sudah berlalu, ya itu namanya nggak produktif namanya. Karena ilmu itu berkembang terus, melesat. Ilmu dan teknologi, sains dan ilmu teknologi itu berjalan, tidak bisa mundur ke belakang. Sama dengan zaman wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itulah pentingnya menghormati, menghargai waktu. Waktu kini, waktu nanti itu harus bisa lebih berarti daripada waktu yang kita tinggalkan selama ini. Itu Pak Basir. Harusnya ya bahas sonhorek, ya bahas masalah nasab. Kenapa nggak berani bahas masalah nasab? Karena nggak punya datanya. Ya minta ke Kiai Imaduddin Utsman, ke Gus Aziz Jazuli, minta ke saya kasih. Atau kalau gengsi lah ya, undang kami. Ayo kita diskusi bersama. Sekelas PBNU saja nggak berani, apalagi kelas pondok pesantren. Nggih. Pak Mukas pada mana? Pak Kiai, apa bedanya Majdub dan Malamatiyah? Seperti yang sering digemburkan Ar-Razi Hasim, torekoh atau tarekat Malamatiyah itu sebenarnya torekoh yang tidak mau disanjung oleh orang lain, tidak mau ujub, pamer, riak dalam ibadahnya, baik ibadah yang mahdoh atau ghairul mahdoh, sufiyahnya, tidak mau diketahui kelebihannya oleh orang lain. Itu torekoh Malamatiyah yang asli, berkembang pada abad 3 Hijriah di daerah Nisabur Khurasan sana. Katanya ada yang mengatakan berasal dari pertama kali itu Syekh Abu Hafiz Al-Haddad Al-Malamatiyah. Adanya seperti itu katanya. Tapi aslinya itu Al-Qusairiyah, torekoh Al-Qusairiyah. Jadi apakah sama torekoh Malamatiyah dengan Majdub? Menurut saya tidak sama. Sebab Majdub yang ada, yang di shot, yang ditampilkan oleh orang-orang itu tidak seperti intisari dari torekoh Malamatiyah yang sebenarnya. Torekoh Malamatiyah sebenarnya itu justru ibarat orang sedekah itu tidak mau diketahui tangan kanannya, gara-gara tangan kirinya yang memberikan ya sedekahnya. Jadi rahasia itu loh, sirinya itu di situ gitu loh. Jadi malah memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan kesombongannya kadang-kadang loh nggih. Tapi dalam hatinya tidak. Jadi tidak kesombongan yang luar biasa, tapi tetap terkontrol dengan kaidah agama. Itu torekoh Malamatiyah. Ustadz Buya Ar-Razi Hasim, apakah seperti itu? Ya Allah alam. Kalau memang benar beliau mengikuti torekoh Malamatiyah itu harusnya
tidak mau dipuji oleh orang lain. Thariqah Malamatiyah yang asli itu tidak akan jatuh dengan cacian dan tidak akan tersanjung dengan pujian. Alias dia itu standar itu. Wes sing iki, wong aku isane yang ini, terserah mau disalahkan, dilecehkan, terserah itu. Thariqah Malamatiyah. Lah, terus akhirnya macak jazab misalkan supaya tidak dikatakan pinter atau alim, dia macak bodoh, gendengi lah. Sama seperti thariqahnya seorang waliullah mastur Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyo Sopati, itu thariqah Malamatiyah. Majeduk jazab ya, hampir sama seperti itu nggih Pak Pamungkas Pramana. Terus Solo sampai DIY ada siaran TV 10 isinya propaganda ajaran Pak Alawi. Stasiun TV-nya di Pasar Kliwon Solo nggih. Lah ini loh. Dengan adanya uang semua bisa terlaksana. Ini kita kalahnya itu di situ nggih Pak Pamungkas Pramana. MTA saja punya TV kok. Ya. Salafi yang ada di sekitar Jawa Timur bagian barat perbatasan dengan Jawa Tengah itu ada TV Roja ya, Roja TV ya. NO TV kurang menarik gara-gara masih monoton. TV 9 itu santun menyejukkan ya, harusnya itu mau istilahnya selangkah dua langkah lebih maju lagi kan gitu. Nanti bisa terkalahkan dengan YouTube seperti ini, wong ini asli ya. Ya gitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Jadi propaganda. Oleh sebab itu pengumuman untuk warga Solo dan DIY, hati-hati. TV itu kan bisa kita kendalikan bersama kan. Beda sama speaker masjid musola. Ya speaker masjid musola mau nggak mau ya harus menerima itu. Ya, itu kebijakan takmirnya, pengurusnya. Tapi kalau TV itu kan tergantung kita. YouTube kalau nggak seneng ya skip saja. Gitu aja kok repot. Tapi kadang-kadang yang namanya orang punya keinginan, punya kekeringan rohaninya, ingin menyimak ilmu agama, tapi ternyata yang nyirami yaitu malah justru jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya. Maunya tenang, damai, malah justru membuat panas ya hati dan pikirannya. Ini yang tidak baik nggih. Jadi stasiun TV-nya Pasar Kliwon nggih. Oh, Pasar Kliwon nggih. Jadi sejarah Badan Pusat Statistik Surakarta saja sudah dikuasai kok. Nggih, yang kemarin kita bahas bersama itu. Yang menghadiri hal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo ada 800 juta orang. Resmi itu. Nah ini kita harus hati-hati. Masa Solo orang ngerti kan begitu. Nggih, mohon maaf Pak Pamungkas Pramana nggih. Bu Zensita, assalamualaikum. Semoga rakyat Indonesia bisa bersatu untuk menegakkan kebenaran, meluruskan sejarah serta bersama-sama membangun peradaban Indonesia maju dan berkeadilan. Nggih, siap Bu Zensita. Waalaikumsalam. Inilah cita-cita kita bersama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu harus kita bangun bersama. Jangan congkrah. Jangan rebutan berkat ya. Ayo bareng-bareng, misi dan visinya itu apa? Bareng-bareng ayo kompak itu loh. Ojo wong duwei masalah Iran nyerang Israel saja kita ini congkrah kok. Harusnya ya wes kenyataan yang ada sing bener Iran itu aja lah sudah. Masalah Syiah Sunnah itu urusan belakangan. Nanti kita bahas lagi begitu nggih. Pak Arsiran Pensil Official. Apakah pembahasan Son Horeg di Bahsul Masail hanya pengalian biar bahasan nasab ini menjadi hilang, Yai? Permainan media itu memang begitu, ya. Orang yang bisa menguasai media, dialah yang bisa menguasai semuanya. Karena apa? Orang bisa jadi presiden gara-gara media. Jangan sepelekan media itu. Lah, masalah Son Horeg ini apakah kontraproduktif dengan isu terkinian? Ya wallahu alam, ya sama-sama. Yang penting jangan sampai dengan adanya fatwa Son Horeg ini mengalahkan Horegnya tentang isu nasab yang sudah 4 tahun berjalan. Jangan sampai. Tetap selama masih ada mukibin ya, dan kiai dan saudara kita yang belum tersadarkan, maka kita tetap akan terus menyuarakan, menyampaikan kebenaran ya sesuai dengan tuntunan ya, bukan kebenaran versi saya, versi kita, bukan, tapi versi tuntunan yang ada. Pak Z Zainal sebenarnya
Habib menyihir umat pakai sholawatan Simtud Duror, jangan pakai Simtud Duror. Silahkan Simtud Duror karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, biarkan Habib Alawi, Habib saja yang ngelakoni. Kalau kiai-kiai, santri-santri, pribumi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan fatayat semua ora usah, pakailah Barzanji, Dibai, Sarofil Anami, Azabi dan Nadomi. Cukup. Sekarang ada karya anak bangsa sendiri dari Cirebon, nanti kita launching bersama. Nggih, begitu nggih. Bu Zensita nggih, Bu Zensita dari Pamekasan Madura. Pak C, sebenarnya ilmu rawa rontek itu memang ada atau sudah sirna Pak Yai? Dan di mana rohnya kok nggak bisa lepas dari raga? Apakah punya khodam? Nah, ini Pak C ini selain bahas LDI, Pak C ini termasuk pemerhati tentang ilmu kejadukan kanuragan. Ilmu rawa rontek itu kalau versi terkini itu ilmu torekoh yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Mari salat maghrib ping 7, mari salat subuh ping 7. Itu Pak Jai. Lah, masalah jaduk papak paluning pande misalkan. Apakah masih ada? Sudah luntur. Sudah luntur. Sudah luntur karena apa? Sudah kena nur adami. Kalau nur jini, ya, dulu sebelum nurnya Nabi Adam merata di seluruh bumi, di negeri kita ini itu banyak yang menggunakan aji-aji, ajian serat jiwa. Mau maling itu kudu duwe ilmu ajian sirep begananda. Nggih. Mau perang itu harus punya pegangan pusaka minimal yang eksternal di luar tubuh, yang internal itu ajian-ajian. Tidak hanya tenaga dalam. Jadi kalau kita mengandalkan tenaga dalam, ya, pengumuman untuk kawan-kawan yang tergabung dalam dunia persilatan atau pagar nusa atau bintang 9, ya, tolong dipahami bahwa ilmu tenaga dalam itu sifatnya terbatas. Di kepolisian, ya, di ketentaraan itu juga terbatas. Yang tidak terbatas ilmu akal, kemampuan yang diasah melalui karya-karya eksternal, menemukan senapan serbu, AK-47, brand, pistol, Glock dan lain sebagainya. Meriam, rudal. Sekarang itu tentara langit bukan malaikat yang berjubah, tapi tentara langit sekarang itu adalah roket, rudal. Itu tentara langit, karena memang dari langit. Perang klasik itu berhadapan langsung, jarak dekat. Perang modern sekarang ini itu jarak jauh. Perang itu 2.000 sampai 5.000 kilometer itu bisa membunuh jarak jauh dengan pembunuh massal. Jadi Indonesia harus siap-siap. Kita tidak ingin perang, tapi kalau ada perang bagaimana lagi? Oleh sebab itu harus ada kewajiban wajib militer seperti Korea, seperti China. Indonesia ini kan belum, hanya pramuka saja. Wajib militer. Thailand sudah wajib militer kok. Nggih. Barak militer itu masuk bagian dari pendidikan kedisiplinan. Jadi Indonesia harus menerapkan itu. Nggih Pak C. Jadi rohnya itu masih nyangkut di sel-sel tubuh. Selama sel-sel tubuh itu ada yang masih hidup, ya, tidak mati secara keseluruhan, masih bisa ketemu lagi walaupun berpisah ragawinya, kecuali dipisahkan dengan sungai atau lautan. Itu namanya ilmu rawa rontek. Tapi ilmu rawa rontek modern yaitu tadi, habis sholat subuh jogo 1 hari, habis sholat maghrib jogo 1 malam, tidak akan mati pada malam itu dan hari itu. Ndelalai selamat, kecemplung segoro kapal tunu Pratama Jaya, dia ndelalai selamat itu loh. Kecuali wis takdir, ya, takdir wis gak iso. Jadi orang yang paling sakti itu ada orang yang seluman selamat, sama seperti nama yang ada di tulisan panjenengan tadi. Seluman selamat itu loh orang yang sakti mandraguna. Orang yang seluman selamat bejo. Nah, itu orang yang sakti mandraguna. Gak ada orang sakti. Saddam Hussein itu digantung ya mati. Muammar Gaddafi itu ditembak pistol ya mati. Ayo mana lagi? Gak ada. Oleh sebab itu yang ada itu orang selamat.
Dilalai kalau kita dikejar sama syaitan Israel, dilalai itu kamera sinyal deteksi yang mengawasi kita itu kabur gitu loh. Ya, pengacau radar namanya. Ya, sama seperti itu. Misalkan wifi kita ini nggak sakti lagi, yo diganggui oleh orang-orang yang iri dan dengki. Akhirnya kita nggak jadi ngaji ya. Berarti saya nggak sakti. Lah pas kok ini kok bisa lancar, oh berarti ya slumun selamat. Ya, itu Pak Jai. Jadi sudah nggak ada Pak Jai. Karena nggak dibutuhkan. Zamannya beda. Kalau dulu zaman perang, nanti kalau mungkin ada perang lagi, dibutuhkan. Tetapi harus mengikuti perkembangan. Coba Hamas di Gaza pakai aji-ajian ajinya Brahma Kumbara sama aji-ajiannya Warok Singo Barong misalkan ya. KRT semua di Ningrat itu meninggal dunia sama. Diberondong sama Inggris sama Praja Mangkunegara ya padha bangsane dhewe, dulure dhewe ya mati. KRT semua di Ningrat itu asli keturunan dari Pati, keturunan Ki Ageng Penjawi. Pati Bumi Minatani, nggih, Pragulo. Nggih, Pak Jai. Gitu nggih. Jadi khodamnya itu masih nempel. Misalkan ini flash disk ya. Seandainya mlebu di sini kan bisa. Sedunia ini 600 giga. 1 tera lah, ya, 1 terabyte. Isinya seluruh makhluk sedunia direkam sudah masuk ke sini bisa. Jadi dunia dalam genggaman kita. Nah, di dalam tubuh kita itu juga begitu. Selagi masih ada denyut nadi atau saraf kita yang masih hidup, sel-sel di sini, walaupun sini diputus akan bisa nyambung lagi. Biasa dipraktekkan di Cirebon, keturunan Basunan Gunung Jati, kalau nambani operasi tanpa medis itu bisa. Jadi dengan ini kuku, jari kuku dibelah sini, seret, nanti dikembalikan lagi itu bisa. Alami asli. Ya, tapi sekarang ya kalau ada malprakteknya ya dituntut sama pengadilan juga. Susah sekarang ini, hidup kita ini kadang-kadang susah, ya. Gitu. Jadi ada seperti itu namanya ilmu rawa rontek untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau masih kita pertahankan sampai sekarang, kita akan melarat. Sulit cari duit karena khodamnya nggak mau diajak seneng, Pak Jai. Kalau dulu waktu tahun 79, 70-an, perang Timur-Timur ya, oh wajib. TNI dikirim ke Timur-Timur, wah kudu sekti. Sekarang ini ya, TNI Polri dikirim ke Papua, ya kudu sekti. Nggak usah mikir duit, wis digaji kan. Kudunya duit gembolan. Lah orang-orang Papua itu juga punya rantai babi, ya punya kesaktian juga itu loh. Yang mistik-mistik itu. Nggih, begitu nggih Pak Jai sementara nggih. Jadi punya khodam bukan kodam. Nek kodam itu Brawijaya itu kodam. Cipta kalimanya sangat ditunggu siapa? Nurhati Pak Kiai. Lebih berpihak ke Jatman atau Jatma? Oh, Jatman Rek. Pasti Rek. Dohiran wa batinan Jatman. Jam'iyah ahli Torekoh al-Mu'tabaroh an-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Oh, jangan Jatma, enggak cuma. Hilmi Faisal Zaini itu kenapa bisa tunduk manut sama LBP? Oh, balas budi. Pak Budi Susilo nggih, balas budi nggih, Pak Nurhati nggih. Assalamualaikum Pak Budi Susilo dari Lumajang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak nggih, siap Pak Budi Susilo. Kuli bangunan. Fokus ini, nggih. Pak Samsul Arifin, mugi panjenengan langsung danten tiang engkang berjuang tansah pinterengan cecek matur suwun amin Pak Samsul. Bu Arifin Fadilah. Asal yang mereka ini KRT mau Diningrat bukan Habib. Beliau menantu Hamengkubuwono kedua. Nggih, Hamengkubuwono itu leluhurnya Kang Mas Raden Dipyo Lesmono itu. Nggih. Jadi yang benar dimakamkan di Jejeran Wonokromo, Pleret, Bantul, Jogja. Kalau makam yang di Semarang itu palsu, nggih harus berfadil. Nggih. Ini harus digelorakan terus, palsu dan palsu, dicorek saja palsu. Nggih. Uang palsu aja nggak bisa digunakan kok. Nggih. Mas Anom, Bib Rizik dan Bahar kenapa selalu menyerang KDM? Ya iya, karena nggak seiring sejalan, nggak sefrekuensi. Ya, maunya mau menang sendiri yang Dek Bahar sama Dek Rizik itu. Nggih. Apakah karena KDM tidak tunduk kepada mereka dan KDM selalu menguri-uri budaya leluhur Nusantara sendiri? Bisa begitu. Gus Dur saja itu loh. Kalau Gus Dur mau tunduk sama Habib Rizik akan berkawan, ngeranggul. Karena Gus Dur nggak mau ditundukkan. Kalau bisa Habib itu mencium tangannya Gus Dur. Bener. Pendiri Al Asriyah, ya. Boger itu, Parung itu.
cium tangan Gus Dur. Ya begitu yang benar. Berarti Habib itu kudu mencium tangannya Kiai, jangan kebalik malah. Oh Kiai mencium tangannya Habib itu bagaimana? Enggak ada sejarahnya itu, enggak ada sejarahnya. Nggih leres Bu Arifadillah, Mas Anom. Mas Anom nggih. Kapal siar, kasus ijazah palsu bisa sampai meja persidangan. Sebegitu pentingkah masalah ini sehingga mengalahkan kasus nasabah palsu nggih. Terima tidak terima. 2 periode kita itu dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Sudah terima nggak terima itu jelas sudah kadung terjadi. Segala sesuatu sudah kadung terjadi itu walaupun dulunya itu dilarang ya jadi boleh. Warnanya darurat tuh bikul mahdurat kok. Lah masalah kepemimpinan Pak Jokowi ya semua pemimpin bangsa kita itu satrio wirang semua. Plus minus. Satrio wirang, nggak ada orang lengser ke Prabowo langsung jaya, kejobo Pak Susilo Rondo Mulyo. Nggih, Pak Prabowo yang bareng, libat komponen bangsa, ayo bareng-bareng. Kenapa? Kita ini akan menghadapi persaingan global dunia, geopolitik dunia yang tidak bisa kita baca strateginya. Banyak sudah agen-agen Israel yang masuk ke Indonesia. Kita harus mampu ya mengantisipasinya. Jangan sampai kita kalah dengan China. Boleh dalam hal ekonomi kita berhubungan, tapi jangan mau kita ditundukkan oleh China. Gitu loh yang kita pikir. Gitu. Ini, kalau siar Pak Kartono, Prigen ikut ngaji ya, semoga tetap sejahtera amin atau Pak Kartono. Saya yuk Mbak Lawi misionaris ini. Pak X41. Sebentar nggih. Pak X41 di mana? Channel Anda nomor 1 di Indonesia. Ada interaksi langsung dijawab open minded nggih siap Pak X41. Pak X41 ini kadang-kadang kritik saya enggak apa-apa begitu. Kebenaran itu harus diuji. Jadi kalau saya salah ya silakan Pak X41 jangan ngikuti. Ya, ini namanya berdasarkan profesi. Gitu. Jadi jangan ngaku benar sendiri. Kecuali ayo adu data yang kita miliki. Ya, begitu Pak X41. Terima kasih Pak X41 atas dukungannya, atas kerjasamanya. Ini juga termasuk channel jenengan bersama. Ini channel kita bersama. Bukan channel saya dan admin enggak. Channel kita bersama. Bareng-bareng ayo nguri, ayo memeliharanya. Nggih. Berikutnya Pak X41 lagi, kapan ada gerakan tegas dengan tindakan hukum mengenai KRT, mengenai yang KRT Nurhiyah dan PW Siles lakukan selama ini nggih. Kita proses Pak X41, bukan hanya diam saja. Koordinasi terus. Yang di Tuban itu juga kita koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di sana. Supaya kita ini berjuang ada aturan ini loh. Dulu itu Bung Tomo kan maunya nggak mau aturan ya. Bung Karno pada waktu itu gara-gara kan genting, Surabaya genting, Allahu Akbar, sampai pindah RRI, radionya pindah ke Bangil sampai itu, untuk menggerakkan gelora semangat arek-arek Surabaya, Madura dan sekitarnya, sampai pindah ke sana, dioper bersama sekutu Londo. Ya, kalau menurut Pak Karno, ya kita mediasi saja, karena apa? Perang dengan senjata kita tetap kalah, gitu loh. Kita harus dengan berdialog, bermusyawarah, ya kan gitu. Ya harus. Pak Karno kan nggak pernah angkat senjata. Pak Harto pernah. Ya serangan umum itu di Jogja itu, Tugu Monumen Jogja, Jogja kembali itu di daerah Tugu itu dekat stasiun itu. Pernah ngangkat senjata, tapi Pak Karno nggak, dengan diskusi, ya, dengan kompromi, ya, dengan teknik politik, ya. Itu Pak Karno, Bung Hatta. Lah, Bung Tomo, Allahu Akbar, Allah, untuk membangkitkan semangat. Ya senjata kita jelas kalah, itu jelas kalah. Tapi tetap supaya bukti disaksikan oleh seluruh umat manusia sedunia bahwa Indonesia tidak akan mau tunduk dengan penjajah. Yang kedua, setelah merdeka kan 45 kan November itu, setelah kita proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselesaikan ya dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi 2 bulan setelahnya, Agustus September nih loh mulai. Oktober ini sudah mulai persiapan bangkit kembali, mempertahankan kemerdekaan, proklamasi itu. Harus, kalau diam saja ya Indonesia akan tetap jadi milik Belanda, Republik Indonesia Serikat, ya maksimalnya itu.
dipecah-pecah sama Belanda. Nggih, siap. Tidak mempan menghilangkan nisan Wali Songo 1000% tindakan kriminal. Nggih, siap Pak X41 minta dukungan dan doanya. Nggih, karena ini perjuangan yang sangat berat. Karena kita harus berhadapan dengan saudara. Nggih. Maulina Oktaviani, KRT semua diningrat itu gelar bangsawannya adalah KRT. KRT itu Kanjeng Raden Temenggung. Bisakah Pak Kiai membuktikan, waduh ini, bisakah Pak Kiai membuktikan gelar KRT-nya biar sama-sama jujur, clear, tidak sama seperti kasus ijazah. Wah, kadung tak woco ini. Tulisannya sudah kadung saya baca. Ya, saya harus jujur adanya, apa adanya, nggih. Bahwa ya semua kan harus dibuktikan. Misalkan dituduh ijazahmu palsu, buktikan selesai sudah. Seandainya. Nah, ini saya tak cari. Nggih. Untuk pembuktian kalau saya ini benar-benar KRT gitu loh. Nggih. Kepala rumah tangga. Nggih. Mohon maaf nggih, saya KRT semua diningrat itu gelar bangsawannya KRT. Nggih, KRT Kanjeng Raden Temenggung. Bisakah Pak Kiai membuktikan gelar KRT-nya? Bisa. Nah, ini saya ini. Ini tulisannya Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Monggo Bodong. Ini gelar saya ini. Nah, ini. Dan baca nggih. Jadi saya ini asli, bukan rekayasa. Dikira palsu. Nah, ini yang. Jadi saya ini KRT asli. KRT asli. Nanti dikira palsu. Nah, ini yang tulisan bahasa Jawanya. Ini saya. Jadi nanti dikira nggak percaya, oh palsu KRT dari mana itu? Ini buktinya. Tidak saya ginikan ya biar semuanya tahu. Ini foto saya ini. Jadi saya Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Adinegoro itu asli, bukan rekayasa, bukan palsu. Nah, terus misalkan ada yang butuh kiai palsu, saya itu kiai asli. Saya kiai asli. Jadi ini kan selesai sudah, nggak perlu palsu, polsa palsu, buktikan ya sudah. Jadi sebenarnya masalah tulisan-tulisan data seperti ini nggak begitu penting. Yang penting itu adalah kenyataan kemampuan di lapangan. Tapi kalau diminta ya sebagaimana lagi harus dibuktikan lah. Dibuktikan. Jadi kalau masalah ijazah palsu itu ya jangan sampai menyita perhatian. Nggih. Jadi begitu nggih, Bu Maulina Oktaviani itu nggih. Pak Kuli, bangunan di tempat saya banyak kuburan Ba'alawi, banyak yang bin Yahya. Jangan mau. Semua mau di Yahyanisasi, Ba'alawisasi, Yamanisasi, bahkan Indianisasi. Jangan mau. Kita ini bangsa sendiri. Nggih. Pak Puger Pujianto, ini sudah dikode sama admin ya closing statementnya bahwa surat edaran asli yang kami terima dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan makam KRT Sumodiningrat, dikopi menjadi dua, yang satu buatan beliaunya yang ada di Lambar Kidul Semarang itu tidak ada izin menggunakan logo Prajajihna ini, nggak ada. Berarti kalau ada logo ini di Lambar Kidul Semarang itu palsu. Berikut makamnya juga makam palsu. Sejarah namanya juga palsu. Nggak ada Habib Hasan bin Toha bin Yahya di sana, itu nggak ada. Aslinya itu makam keramat yang ada pohon jatinya, keramat jati. Yang akhirnya dirubah menjadi sejarah versi beliaunya. KRT Sumodiningrat, pahlawan geger Sepehi, Singo Barong, yang katanya ya dibunuh oleh tentara Inggris dan Praja Mangkunegara, Solo. Ini tidak asli alias palsu makamnya di Semarang itu. Oleh sebab itu kerjasama Bapak dan Ibu semuanya dibantu ya oleh Kota Madia, Dati daerah tingkat 2 dan satunya kan ibu kota Jawa Tengah kan Semarang ya. Tolong jangan lagi dipromosikan menjadi wisata religi di sana. Itu makam palsu. Makam palsu. Kalangan akademisi juga harus meneliti. Sudah diteliti, hasilnya sudah clear, hasilnya sudah dapat disimpulkan bahwa itu makam palsu.
sama seperti yang ada di Yaman sana. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu, makamnya Nabi Hud itu juga palsu, dan banyak makam-makam palsu yang ada di Ad-Dar, Furaid, dan Zambal. Aslinya asli, makamnya asli, cuma dirubah namanya gara-gara nggak ada yang ngurus anak cucunya. Akhirnya dibuatlah sejarah baru versi mereka. Nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurang sopanan dalam penyampaian. Masih banyak tulisan panjenengan yang belum terbacakan. Mohon dimaafkan. Insya Allah pada lain waktu tetap ada manfaatnya. Setiap huruf, setiap gerak tangan panjenengan semoga ditulis oleh Allah menjadi amalan solihan yang makbulan. Tetap bermanfaat untuk semuanya, awalan wa akhiran. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.